Berikut ini saya berikan simulasi pendekatan pembelajaran saintifik dengan menggunakan metode 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, serta mengkomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kegiatan doa minggu lalu sudah dipimpin oleh Kalisa. Sekarang giliran Naya. Silakan Naya maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Semua hadir. Baik, alhamdulillah ya hadir semua. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai permasalahan yang mungkin muncul pada remaja. Apakah kalian masih ingat? Ingat, Bu. Oke, bagus. Kalau misalnya kalian masih ingat, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya adalah, contoh permasalahan sosial dan moralitas yang sering dialami oleh remaja, yaitu siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Naya, silakan jawab. Contoh permasalahan sosial dan moralitas pada remaja yaitu perbedaan dan konflik dengan orang tua atau orang dewasa, pergaulan dengan teman sebaya yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja, terjebak pada perbuatan antisosial seperti minuman keras, narkoba, dan juga bullying. Oke, benar sekali Naya jawabannya. Jadi, contoh permasalahan sosial dan moralitas yang dialami oleh remaja yaitu perbedaan dan konflik dengan orang tua atau orang dewasa. Yang kedua, pergaulan dengan teman sebaya yang mengakibatkan kenakalan remaja. Dan yang terakhir ada terjebak perbuatan antisosial seperti minum-minuman keras, narkoba, bullying, merokok, bahkan perbuatan geng yang menimbulkan kegiatan negatif. Oke anak-anak, berkaitan dengan materi minggu lalu, hari ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kenapa seorang remaja bisa terjun ke dunia kenakalan remaja. Yang kedua, apa saja sih jenis-jenis kenakalan remaja itu? Yang ketiga, bagaimana penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang keempat, yaitu apa dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari kenakalan remaja tersebut. Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, saya ingin memberikan kalian sebuah video melalui proyektor. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Oke anak-anak, setelah kalian memperhatikan dan menyimak video tersebut, Ibu memiliki satu pertanyaan untuk kalian. Di dalam video tersebut termasuk jenis kenakalan remaja apa dan dampak apa yang ditimbulkan dari kenakalan remaja tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Naya. Itu termasuk bullying, Bu. Dampak yang akan ditimbulkan yaitu remaja akan mengalami masalah mental seperti depresi, rendah diri, dan juga cemas. Selain itu, remaja juga jadi merasa takut dan malas untuk berangkat ke sekolah karena takut dibully, Bu. Yes, benar sekali Naya jawabannya. Jadi, jenis kenakalan remaja yang ada dalam video tersebut yaitu termasuk
dengan kasus bullying. Dampak yang ditimbulkan dari kasus bullying tersebut yaitu mengalami masalah mental seperti depresi, kecemasan, rendah diri, bahkan susah tidur nyenyak. Kemudian anak mengalami malas dan takut untuk berangkat ke sekolah, serta mengalami penurunan prestasi akademik yang sangat drastis. Oke anak-anak, Ibu akan membahas sedikit mengenai kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Jadi, kenakalan remaja itu termasuk perilaku yang menyimpang. Kenapa dikatakan perilaku yang menyimpang? Karena termasuk penyimpangan perilaku yang melanggar aturan-aturan sosial serta nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Apa saja jenis-jenis kenakalan remaja itu? Jenis-jenis kenakalan remaja itu yaitu ada tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, merokok, membolos, membuat geng dengan kegiatan yang negatif, serta pacaran sampai di luar batas. Apa saja sih faktor penyebab kenakalan remaja itu? Jadi, faktor penyebab kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan pertemanan. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga yang diakibatkan oleh keluarga yang tidak harmonis, kurangnya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua. Kemudian, faktor lingkungan pertemanan yaitu dipengaruhi oleh karena lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, seperti lingkungan yang buruk, yaitu perjudian, narkoba, mabuk-mabukan, yang akan mempengaruhi perilaku si remaja tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memperhatikan perilaku anak remaja tersebut. Oke anak-anak, Ibu sekarang ingin memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugas ini adalah tugas kelompok. Silakan kalian pilih kelompoknya masing-masing. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Ibu ingin mengambil lembaran tugas dulu ya anak-anak. Silakan kalian kumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah mengambil tugas untuk kalian masing-masing kelompoknya. Jadi di sini ada gambar mengenai kenakalan remaja. Kalian silakan diskusikan dengan anggota kelompok kalian tentang menganalisa jenis kenakalan remaja apa yang ada pada gambar ini. Kemudian sebutkan penyebabnya dari kenakalan remaja ini, dampaknya juga, dan kemudian cara menghindari dari kenakalan remaja ini. Oke, silakan Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, berhubung waktunya 10 menit sudah habis, jadi silakan perwakilan kelompok yang mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan angkat tangan. Oke, Naya, silakan maju ke depan. Jadi dari gambar ini termasuk kenakalan remaja tawuran antar pelajar. Dampak dari tawuran antar pelajar yaitu membentuk pribadi yang penuh dengan tindak kekerasan, mudah stres karena tekanan, menjadi pribadi yang mudah frustasi, juga menimbulkan keresahan dan trauma. Dari tawuran antar pelajar ini solusinya mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan juga memperkuat hilal moral dan agama. Oke, bagus sekali Naya. Oke, terima kasih atas kelompoknya Naya. Bagus sekali presentasinya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali dan menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dan apa manfaat yang didapat dari pembelajaran pada hari ini? Saya Ibu. Oke, Naya, silakan. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang jenis-jenis kenakalan remaja, penyebab kenakalan remaja, dampak-dampak kenakalan remaja, dan cara mengatasi kenakalan remaja. Manfaat yang dapat saya peroleh yaitu kita dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kenakalan remaja yang ada di sekitar kita dan berupaya untuk mencegah agar tidak berbuat yang melanggar norma-norma agama dan juga Pancasila. Oke, benar sekali. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi materi hari ini mengenai kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Kenakalan remaja termasuk perilaku yang menyimpang. Bagaimana sih cara kita menghindari kenakalan remaja tersebut? Cara kita menghindari kenakalan remaja tersebut yaitu kita harus berkegiatan positif, melakukan waktu luang untuk berkegiatan dengan orang-orang yang bisa membuat kita menyalurkan minat dan bakat kita sendiri, serta lebih dekat kepada lingkungan orang-orang yang baik.
dan membatasi pergaulan. Oke, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan dicatat anak-anak. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Oke, tugasnya yaitu silakan kalian berikan contoh mengenai kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitar rumah kalian tinggal. Kemudian kalian analisis jenis kenakalan remaja tersebut, penyebabnya, dampaknya, dan solusinya untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut. Oke anak-anak, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.